Anda mungkin lihat ya beritanya atau malah ngerasain sendiri gitu, suasana job fair yang rame banget di mana-mana. Jakarta, Batam, Semarang, antriannya panjang, orang penuh harap. Bahkan ada cerita yang agak miris ya dari Batam itu orang sampai dorong-dorongan jatuh ke selokan kering cuma buat dapat formulir. Ini kan bukan sekedar rame biasa ya, ini kayak cermin gitu betapa orang butuh banget kerjaan dan persaingannya ketat banget buat ngerebutin lapangan kerja yang ada. Terbatas banget. Angka resminya nih dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 kemarin tercatat ada 7,28 juta orang loh yang nggak punya pekerjaan di Indonesia. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Hari ini kita mau coba selami isu yang kompleks ya dan relevan banget. Tantangan di pasar kerja sama angka pengangguran Indonesia. Kita nggak akan lihat dari satu sisi aja pastinya. Sumber kita macam-macam nih. Ada data BPS yang paling baru, terus laporan dari lembaga internasional kayak IMF. Ada juga analisis pakar ekonomi yang dikutip di media jurnal, sampai ya itu tadi cerita-cerita dari lapangan kayak fenomena job fair yang membludak itu. Jadi apa sih misi kita bareng Anda di penelusuran ini? Ya kita pengen paham lah skala masalah pengangguran ini sebenarnya segede apa. Terus akar penyebabnya apa aja? Apa cuma ekonomi lagi melambat? Atau ada yang lebih dalam lagi, kayak pergeseran struktural, masalah skill yang nggak cocok, atau jangan-jangan pengaruh global juga. Kita juga mau lihat dampaknya nih, bukan cuma angka ekonomi aja ya, tapi ke kehidupan masyarakat gimana. Dan yang penting juga, kita bakal bedah solusi-solusi yang diusulkan dari sumber-sumber yang kita pegang. Kita bakal urai semua data dan analisis ini buat Anda, biar kita semua bisa dapat gambaran yang lebih utuh lah ya soal situasi ini. Kan, namanya tingkat pengangguran terbuka atau TPT itu 4,76%. Nah, di sini nih agak rumit dikit. Angka TPT ini sebenarnya sedikit turun loh dibanding Februari 2024. Waktu itu kan 4,82%. Tapi kok bisa jumlah absolut penganggurnya malah naik ya? Dari 7,20 juta orang. Agak aneh nggak sih? Kayak bertentangan gitu. Tepat sekali. Dan ini poin penting banget. Jangan sampai kita terkecoh cuma sama penurunan persentase TPT-nya aja. Kenaikan jumlah absolut penganggur ini, ya sekitar 83.000 orang kan, itu terjadi karena di waktu yang sama, orang yang masuk ke angkatan kerja itu nambahnya banyak banget, signifikan loh. Ada 3,6 juta orang dalam setahun itu. Angkatan kerja ini kan mereka yang siap kerja ya. Bisa lulusan baru banget dari sekolah atau kuliah. Atau mungkin juga kayak yang diindikasiin BPS, ada pergeseran. Misalnya ibu rumah tangga yang tadinya nggak cari kerja, sekarang mutusin buat cari kerja lagi. Jadi ya, meskipun ekonomi kita itu berhasil nyerap 3,59 juta tenaga kerja baru setahun itu, dan itu angka gede loh ya, nggak kecil. Wow, banyak juga ya penyerapannya. Banyak, tapi karena penambahan angkatan kerjanya lebih gede lagi, ya akhirnya jumlah orang yang belum dapat kerjaan tetap nambah. Itu logikanya. Kalau kita bedah lagi nih datanya, penurunan TPT itu utamanya di perempuan. Turun dari 4,60% jadi 4,41%. Nah, kalau laki-laki malah naik dikit. Tipis sih, dari 4,96% ke 4,98%. Penurunan TPT emang terjadi di kota maupun desa. Tapi ya itu tadi, kenaikan jumlah absolutnya ini yang jadi perhatian utama kita. Nah, gambaran angka ini jadi kerasa lebih hidup ya kalau kita sambungin lagi sama cerita dari lapangan tadi. Job fair di Gor Johar Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat yang sampai luber gitu. Terus di Semarang ada yang bela-belain datang jauh dari Jogja, ya kan, berharap ada peluang di kota lain. Dan ya itu insiden di Batam. Itu nunjukin banget tingkat keputusasaan sama persaingan yang tinggi banget. Beberapa berita kan ngutip tuh, pencari kerja ngaku udah berbulan-bulan ngelamar sana-sini nggak ada hasil. Ini bener-bener bukan angka doang ya, ini realitas jutaan orang. Betul, dan realitas ini sayangnya nih nempatin Indonesia di posisi yang kurang oke ya kalau dibandingin sama tetangga-tetangga kita di ASEAN. Data IMF per April 2024, terus dikonfirmasi juga sama data yang lebih baru dari Trading Economics, itu nunjukin tingkat pengangguran kita yang 4,76% itu tertinggi loh di ASEAN. Coba bandingin ya, Filipina itu sekitar 3,7%, Malaysia sekitar 3%, Vietnam malah lebih rendah lagi, 2,24%. Singapura 2,1%, Thailand, wah, di bawah 1%, cuma 0,89%. Kamboja 0,27%. Brunei Darussalam memang mirip kita, agak tinggi juga, 4,7%.
Tentu jumlah orangnya ya, absolutnya kita paling gede, karena penduduk kita kan 285 juta jiwa, paling banyak di ASEAN. Tapi secara presentasi terhadap angkatan kerja, kita tetap paling atas. Ini kayaknya sinyal kuat nih, ada tantangan struktural buat nyerap tenaga kerja kita. Dan yang bikin situasi ini makin perlu perhatian lagi itu kalau kita lihat siapa sih yang paling kena dampaknya. Ada sumber dari CNBC Indonesia nih, nyorot kelompok usia muda. Ini agak bikin cemas sih. Hampir separuh loh, presisnya 48,77% dari total penganggur kita itu anak muda, usianya 15-24 tahun. Tingkat pengangguran terbuka TPT buat kelompok usia ini tuh tinggi banget, 16,16%. Kalau dihitung kasar pakai data BPS, ini artinya ada sekitar 3,6 juta anak muda yang udah siap kerja tapi belum dapat kerjaan. Dan mayoritas dari mereka, sekitar 60,93%, itu lulusan SMA atau SMK sederajat. Ini kayak alarm keras banget ya bahwa transisi dari sekolah ke dunia kerja itu jadi PR besar buat generasi muda kita. Sulit banget kayaknya buat mereka masuk kerja. Nah, pertanyaannya kan jadi, kenapa sih kita bisa sampai di titik ini? Sumber dari Kompas TV bilang ini bukan masalah simpel, nggak ada satu jawaban aja. Coba bayangin deh, tiap tahun itu ada sekitar 3-4 juta angkatan kerja baru yang siap masuk pasar. Belum lagi ditambah yang kena PHK. Gede banget tekanannya ke pasar kerja kita. Nah, itu dia. Anda nyentuh aspek krusial banget. Penyebabnya emang kompleks, berlapis, sifatnya struktural gitu. Dari berbagai sumber yang kita coba analisis ya, setidaknya ada beberapa faktor kunci nih yang kayaknya saling terkait. Pertama, perlambatan ekonomi sama permintaan domestik yang agak lemah. Pertumbuhan ekonomi kita sih masih positif ya, 4,87% di kuartal 1 2025 kemarin. Tapi angka segitu dianggap belum cukup kencang buat nyerap semua angkatan kerja baru. Lebih dalam lagi, pakar ekonomi dari UM Surabaya itu ngutip data BPS nunjukin konsumsi rumah tangga belanja masyarakat sehari-hari yang jadi mesin utama ekonomi kita malah turun di kuartal 1 2025. Ini agak aneh kan? Biasanya periode Ramadan itu konsumsi naik ya. Oh iya bener juga ya, pas puasa lebaran biasanya belanja gila-gilaan, kok ini malah turun? Nah itu dia. Ini bisa jadi tanda kalau daya beli masyarakat lagi agak ketekan gitu. Kedua, ini masalah klasik yang kayaknya nggak selesai-selesai, ketidaksesuaian keterampilan atau skills mismatch. Sumber-sumber ini nunjukin ironi gede. Di tengah jutaan orang nganggur, banyak industri malah susah nyari orang yang pas. Wah, jadi bukan lowongannya yang nggak ada sama sekali ya, tapi orangnya yang nggak cocok gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi kayak ada kegagalan koneksi antara apa yang dipelajari di sekolah sama apa yang dibutuhin dunia kerja sekarang. Sistem pendidikan kita ini banyak dikritik di jurnal pendidikan kayak JAMA Pedik, Riset UNESA, Neliti. Katanya terlalu teoritis mungkin ya, kurang fokus ke kompetensi praktis. Adaptasinya juga ke perubahan industri dianggap lambat. Akibatnya, yaitu kualitas SDM kita dianggap kurang kompetitif, bahkan buat pasar dalam negeri sendiri. Ketiga, nggak bisa kita lupain dampak perubahan teknologi sama otomatisasi. Transformasi digital ini kan udah jalan lama ya, lebih dari 10 tahun. Pelan-pelan dia gantiin kerjaan yang rutin, manual, administratif. Tapi di sisi lain, dia nuntut skill baru, terutama yang nyangkut digital. Kompas TV, JAMA Pedik nyorot ini. Malah ke depan, sumber kayak Viva Lifestyle udah mulai ngomongin potensi dampak AI, Artificial Intelligence, yang bisa makin ngubah lagi peta pekerjaan. Waduh, AI lagi ya. Makin canggih, makin banyak kejaran tergusur dong ya. Potensinya ke arah sana. Makanya adaptasi skill jadi penting banget. Nah, keempat, kita kan bagian dari ekonomi global ya, jadi rentan sama faktor dari luar. Ekonomi dunia melemah, geopolitik nggak pasti kayak perang Ukraina disebut tuh, bikin ekonomi Jerman goyang, rantai pasok dunia keganggu semua, ini bisa ngaruh ke permintaan ekspor kita, harga energi, minat investasi asing ke sini. Persaingan tenaga kerja global juga makin ketat. Ini disebut di Kompas TV, Viva, sama JAMA Pedik juga. Oke, paham. Jadi emang nggak bisa lihat masalah ini nih dari dalam negeri aja ya, ngaruh semua. Betul. Terakhir, iklim investasi di dalam negeri juga penting. Riset dari UNESA sama Neliti bilang, investasi bisa ketahan kalau ada persepsi ketidakpastian ekonomi atau sosial. Terus, soal perizinan yang kadang masih dianggap ribet juga disebut bisa nahan investasi baru. Padahal kan investasi ini yang kita harapkan buka lapangan kerja baru gede-gedean.
Jadi, wah bener-bener berlapis ya penyebabnya dari ekonomi makro, pendidikan, teknologi, global, sampai investasi domestik. Kompleks banget. Pertanyaan berikutnya nih yang penting buat kita jawab bareng Anda. Artinya apa sih semua angka sama analisis penyebab ini buat kita secara luas? Ini kan bukan cuma statistik di kertas aja ya. Tepat. Dampaknya ini kayak efek domino gitu nyebar kemana-mana. Kalau dari kacamata ekonomi makro ya, pengangguran tinggi itu artinya potensi produksi nasional nggak maksimal. PDB kita, nilai total barang jasa yang dihasilin negara, bisa jadi lebih rendah dari seharusnya. Karena banyak tenaga kerja nggak ikut produksi kan? Ini juga langsung melemahkan daya beli. Kalau banyak orang nggak punya duit, ya belanjanya dikit. Ini bisa jadi lingkaran setan. Konsumsi turun, permintaan turun, produksi ketekan lagi. Wah muter terus dong ya masalahnya. Iya, konsekuensi lainnya, pajak yang masuk ke pemerintah bisa kurang. Padahal pajak ini kan sumber utama buat bangun jalan, sekolah, rumah sakit. Di sisi lain, investasi baru cenderung melambat. Investor biasanya lihat pasar domestik lesu sama resiko sosialnya lebih tinggi, jadi agak nahan diri. Dan ya tentu aja, beban anggaran negara malah bisa naik. Pemerintah perlu keluarin duit lebih banyak buat bantuan sosial atau jaring pengaman lain buat yang kehilangan kerja. Ini analisis dari OCBC sama UNESA, ngebahas dampak ekonomi ini cukup dalam. Itu baru sisi ekonominya ya. Gimana kalau dampak sosial dan kemanusiaannya? Kan di balik angka itu ada orang, ada keluarga. Nah, ini aspek yang nggak kalah penting. Malah mungkin lebih kerasa langsung ya sama masyarakat. Pertama, kalau orang nganggur lama, skillnya bisa turun atau jadi nggak relevan lagi. Istilahnya skill degradation. Ini rugi banget buat SDM negara jangka panjang. Kedua, pengangguran tinggi dan lama itu potensinya bikin rawan sosial. Beberapa studi, termasuk yang dirujuk UNESA sama Niliti, ngaitin ini sama potensi naiknya kriminalitas. Ya mungkin sebagai jalan pintas atau karena frustrasi ya. Terus juga keresahan umum di masyarakat. Jadi ingat cerita di job fair tadi ya, yang sampai segitunya, itu pasti tekanan psikologis dan ekonominya gede banget ya buat mereka dan keluarga. Persis. Stabilitas sosial bisa keganggu kalau masalah ini nggak ditangani serius. Oke. Nah, di tengah gambaran yang cukup menantang ini ya, ada data yang sekilas kok kayak beda arah gitu. Kompas TV ngelaporin Kemenaker nyatet ada sekitar 24.000 kasus PHK sampai April 2025. Paling banyak di Jawa Tengah, Jakarta, Riau. Tapi di saat yang sama, Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dikutip bilang kalau di kuartal 1 2025 itu justru tercipta 600.000 lapangan kerja baru. Gimana nih kita pahaminya kok bisa beda gini? Perbedaan data kayak gini emang sering muncul sih, dan kita perlu cermati sumber sama cara ngitungnya. Salah satu kemungkinan penjelasan, ya kayak yang Anda bilang tadi, bisa jadi cakupan datanya beda. Data PHK dari Kemenaker mungkin lebih banyak nyatat sektor formal ya, yang terdaftar dan lapor PHK. Sementara klaim penciptaan kerja baru itu bisa jadi masukin juga sektor informal. Kan sektor informal di kita gede banget ya porsinya, tapi seringnya susah dilacak akurat. Dan kerjanya mungkin nggak sestabil formal. Oke. Jadi bisa jadi dua-duanya benar tapi ngelihat hal yang beda gitu ya. Satunya PHK formal, satunya penciptaan kerja total termasuk informal. Bisa jadi begitu, menggambarkan dinamika yang beda aja di pasar kerja. Oke. Tapi terlepas dari angka pastinya mana, jelas ada tantangan gede kan? Nah terus solusinya gimana nih? Apa aja jalan keluar yang diusulkan dari sumber-sumber kita ini? Solusinya cukup beragam ya, nyentuh banyak level. Ada penekanan kuat banget nih ke peran aktif pemerintah. Ekonomi Indef, Bima Yudhistira misalnya, dia bilang pemerintah sama BUMN itu justru harus ekspansi, investasi, jangan malah ikut ngerem pas swasta lagi lesu, biar ada permintaan gitu. Terus, Arin Setyowati, pakar ekonomi UM Surabaya, nyaranin pemerintah prioritasin nyelamatin sektor padat karya yang lagi kena pukul, kayak tekstil, sepatu. Caranya bisa pakai insentif fiskal, misalnya kurangin pajak, kasih subsidi gaji sementara, atau kasih pinjaman lunak buat modal kerja. Sumber lain dari Neliti, OCBC, juga nyorot pentingnya optimalisasi belanja negara. Jadi duit negara dipakai buat proyek yang nyerap banyak tenaga kerja lokal. Terus perkuat jaring pengamanan sosial, kayak bansos atau pelatihan gratis buat penganggur. Sama simpelin aturan buat investasi dan kembangin sektor potensial, kayak laut, pertanian modern, pariwisata. Jadi banyak ya peran pemerintah yang diharapkan. Gimana dengan sisi pendidikan dan skill tadi? Kan katanya banyak yang nggak cocok tuh. Nah, itu pilar kedua.
Di pendidikan sama peningkatan keterampilan, fokusnya perbaikan kualitas. Banyak sumber Jamapedik, Neliti, OCBC, nekenin pentingnya kuatin pendidikan vokasi atau kejuruan. Bikin lebih relevan sama industri, basisnya kompetensi praktis, banyakin magang atau kerjasama sama perusahaan. Selain itu, program reskilling, itu pelatihan ulang buat ganti profesi, sama upskilling, ningkatin skill yang udah ada, ini jadi krusial banget biar tenaga kerja bisa adaptasi sama teknologi. Terus ya, literasi digital secara umum juga penting banget, jadi fondasi sekarang. Oke, pemerintah udah, pendidikan udah, terus dari sisi bisnis sama orangnya sendiri gimana? Nah, dari sisi dunia usaha sama individu, dorongan kuatnya ke kewirausahaan. Dukungan buat UMKM itu penting banget, karena mereka ini kan tulang punggung penyerapan tenaga kerja kita selama ini. Inovasi di semua level bisnis juga didorong. Buat pencari kerja sendiri ya, selain terus ningkatin skill, ada saran buat lihat kemungkinan pindah ke daerah lain yang mungkin butuh skill dia. Terus juga perlu adaptasi sama model kerja yang makin macam-macam sekarang, kayak jadi freelance atau kerja kontrak. Tentu, perlindungan buat pekerja model gini juga jadi isu penting ya. Jadi fleksibel juga ya harusnya? Betul. Nah, ada juga catatan soal kebijakan spesifik nih yang muncul. Misalnya, langkah Gubernur Jawa Timur waktu itu, Ibu Khofifah, yang hapus syarat batas usia maksimal buat pelamar kerja di Pemprov Jatim, ini diapresiasi, dianggap lebih inklusif. Sebaliknya, ada juga kritik soal rencana pemerintah naikin PPN jadi 12%. Pakar UM Surabaya tadi khawatir ini malah makin neken daya beli pas ekonomi belum pulih bener. Ujung-ujungnya bisa negatif ke lapangan kerja. Wah, menarik ya, beragam banget solusinya. Dari hulu ke hilir kayaknya. Dan nggak bisa dipungkiri ya, ada aspek politik juga yang sering dikaitin sama isu ini. Janji kampanye Presiden Prabowo sama Wapres Gibran pas Pilpres 2024 kan, soal ciptain jutaan lapangan kerja baru. Malah ada angka ambisius 19 juta kerja baru, termasuk green jobs, kerjaan di sektor ramah lingkungan gitu. Nah, janji ini sekarang pasti jadi sorotan publik ya, di tengah situasi pengangguran yang masih jadi tantangan. Realisasinya ini ditunggu banget kayak yang diberitain Kompas TV, kita sebutin ini netral aja ya sebagai bagian dari konteks diskusi publik. Baiklah, kalau kita coba tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita kali ini, situasinya memang kompleks ya. Angka pengangguran terutama anak muda 15-24 tahun itu masih tinggi banget, malah paling tinggi se-ASEAN persentasenya. Penyebabnya macam-macam. Ada masalah struktural ekonomi, dampak teknologi, pengaruh global, sampai masalah klasik skill nggak cocok sama kebutuhan industri. Dampaknya juga kerasa banget, ke ekonomi makro, ke sosial juga. Solusinya juga nggak satu, perlu kombinasi aksi dari pemerintah, perbaikan pendidikan, sama adaptasi dari bisnis dan individu. Kenapa sih semua ini penting buat Anda simak dan pahami? Ya karena ini bukan cuma berita atau angka statistik aja, ini nyangkut masa depan ekonomi kita semua. Ini soal stabilitas sosial di lingkungan kita. Dan pastinya ini bisa jadi nyangkut langsung sama peluang Anda atau orang dekat Anda buat cari atau pertahanin kerjaan, bangun hidup yang layak di tengah zaman yang berubah cepat ini. Betul. Sumber-sumber yang kita bedah bareng tadi emang banyak nyorot peran penting pemerintah ya, buat bikin ekosistem yang dukung penciptaan kerja. Terus juga pentingnya individu buat terus belajar, adaptasi sama teknologi, naikin skill. Tapi ada satu pertanyaan lanjutan nih yang menarik buat kita renungin bareng Anda. Mungkin nggak secara jelas dibahas di sumber tadi, tapi kayaknya tersirat dari diskusi soal mismatch pendidikan sama preferensi kerja. Gini, sejauh mana sih budaya kerja kita sendiri misalnya ya, pandangan kita ke jenis kerjaan tertentu, ada nggak sih kerjaan yang dianggap lebih bergengsi? Atau ekspektasi kita soal karir ideal? Atau malah faktor gengsi milih kerjaan ikut ngaruh ke dinamika pengangguran ini? Khususnya buat yang terdidik. Kan penganggurnya juga banyak tuh. Apa ada preferensi tertentu yang bikin sebagian lulusan nggak mau ambil kerjaan yang sebenarnya ada? Itu pertanyaan reflektif yang dalam banget dan relevan ya buat kita pikirin lagi. Dengan pemikiran itu, kita akhiri dulu ya penelusuran mendalam kita kali ini soal tantangan lapangan kerja dan pengangguran di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak.